Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Linlin Misliana, praktisi di bidang tata busana dan instruktur pelatihan menjahit di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri di Snaker Trans Jawa Barat. Pengertian seragam. Seragam sekolah dibuat untuk menunjukkan identitas sebagai seorang pelajar. Di samping itu, seragam yang dikenakan juga menandakan tingkatan pendidikan yang ditempuh. Sebagai contoh, murid sekolah dasar atau SD yang memakai seragam putih atau pakaian dan merah celana atau rok. Sedangkan murid sekolah menengah pertama atau SMP mengenakan seragam warna putih pakaian dan biru celana atau rok. Dan untuk murid sekolah menengah atas atau SMA memakai warna putih pakaian dan abu-abu celana atau rok. Adapun yang dimaksud seragam sekolah adalah baju yang digunakan oleh siswa-siswi suatu sekolah atau lembaga pendidikan tertentu sebagai lambang atau identitas dari suatu sekolah. Fungsi seragam sekolah. Fungsi yang paling mendasar dari seragam sekolah adalah untuk membedakan tingkat pendidikan. Misalnya, anak SD menggunakan seragam merah putih, SMP mengenakan biru putih, dan SMA tampil dengan putih abu-abu. Selain itu, fungsi seragam sekolah adalah 1. Identitas dan membedakan tingkat ciri khas sekolah. Selain menunjukkan perbedaan tingkatan, seragam sekolah juga menjadi ciri khas suatu sekolah. Sebagai contoh, seragam sekolah swasta tertentu seperti Sekolah Internasional Global Prestasi School yang memiliki seragam khusus bermotif lurik. Selain itu, dengan adanya ciri khas ini, siswa memiliki rasa bangga dengan alma maternya, serta ada perbedaan dengan siswa dari sekolah lain. Dengan mengenakan seragam yang menunjukkan mereka mewakili suatu sekolah, maka akan melatih sikap murid untuk selalu menjaga perilaku sopan santun dimanapun mereka berada. Yang kedua, tidak membeda-bedakan. Untuk di dalam lingkungan sekolah sendiri, adanya seragam sekolah juga bertujuan tidak membeda-bedakan satu dengan lain. Dengan berpakaian seragam yang sama, artinya tidak ada perbedaan antara murid yang kurang mampu atau murid yang mampu. Yang ketiga, penilaian kedisiplinan. Sekolah memang tempat untuk menguji seberapa disiplin seseorang. Salah satu penilaiannya adalah melalui seragam yang dikenakan. Biasanya seragam ini terdiri dari banyak elemen seperti ikat pinggang, topi, model baju, sepatu, kaos kaki, dan badge pada baju. Dengan melihat kelengkapan seragam, seorang bisa terlihat sifat kedisiplinannya. Yang keempat, tingkatkan rasa persatuan. Salah satu fungsi positif dari adanya seragam adalah untuk meningkatkan rasa persatuan bangsa. Ketika sama-sama memakai seragam SMA, para remaja merasa dari satu kelompok meskipun berasal dari sekolah yang berbeda. Yang kelima, identitas sekolah. Selain seragam reguler, sekolah juga mempunyai seragam khusus sebagai identitas sekolah. Salah satu manfaat misalnya saja saat mengikuti sebuah kompetisi atau perlombaan. Masing-masing sekolah mempunyai identitas khusus melalui seragam mereka. Yang keenam, menghindarkan kesenjangan sosial. Dengan memakai seragam bisa meminimalisir kesenjangan antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu. Jadi, semua kelas sosial memakai seragam yang sama. Jenis seragam sekolah. 1. Seragam upacara. Seragam upacara adalah seragam yang terdiri dari baju atasan kemeja warna putih dan celana bawahan berwarna putih juga. Ketika upacara, setiap siswa diwajibkan untuk memakai atribut seragam lengkap seperti topi, dasi, ikat pinggang hitam, sepatu warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.
Biasanya seragam ini digunakan di hari Senin untuk upacara atau hari-hari besar tertentu yang diadakan upacara khusus. Kedua, baju atau pakaian seragam umum. Seragam umum adalah seragam yang terdiri dari baju atasan kemeja warna putih dan celana bawahan dengan warna yang disesuaikan dengan peraturan sekolah. Biasanya untuk SD adalah warna merah, warna biru tua untuk SMP, dan warna abu-abu untuk SMA. Namun tidak menutup kemungkinan adanya warna bawahan lain maupun corak dan warna atasan lain. Misalnya warna hijau untuk warna bawahan celana sekolah Islam, baju kemeja kotak-kotak, seragam rompi, dan lain sebagainya. Tiga, baju atau pakaian seragam pramuka. Seragam pramuka adalah seragam yang terdiri dari atasan dan bawahan baju pramuka yang dilengkapi dengan atribut lengkap. Atribut pramuka terdiri dari topi pramuka, dasi pramuka dan penjepitnya, set periwitan bahu, pisau pramuka, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, dan kaos kaki warna hitam. Empat, baju atau pakaian seragam batik. Seragam batik adalah seragam yang terdiri dari atasan kemeja batik dan bawahan celana hitam. Pakaian seragam batik biasanya digunakan pada hari Kamis atau hari Jumat. Seragam batik adalah seragam yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Lima, baju atau pakaian seragam daerah atau muslim. Seragam daerah atau seragam yang terdiri dari pakaian adat daerah yang jenisnya disesuaikan dengan daerah setempat. Masing-masing provinsi biasanya memiliki pakaian adat masing-masing. Kebijakan penggunaan pakaian seragam khas daerah disesuaikan oleh pemerintah daerah yang berwenang. Selain seragam khas adat daerah, untuk daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam juga bisa memberlakukan kewajiban penggunaan seragam muslim atau muslimah untuk para pelajarnya. Pola kemeja, ukuran lingkar leher 36 cm, dada atas 38 cm, lingkar lengan 26 cm, dada bawah 35 cm, lingkar badan 87 cm, panjang kemeja 63 cm, punggung atas 39 cm, punggung bawah 36 cm, panjang lengan 57 cm. Cara membuat pola seragam. Keterangan pola badan. 1. Kemeja depan. Titik A besar ke A kecil sama dengan lingkar leher keliling dibagi 6. Minus A sama dengan titik A ke A kecil ditambah 1 cm. C ke A sama dengan A besar ke A kecil dikurangi 1 cm. D ke C adalah dada atas dibagi 2. E ke A adalah lingkar lengan keliling dibagi 2. G ke E sama dengan 7 cm. Sama dengan untuk orang dengan bentuk ideal. 8 cm untuk orang gemuk. 6 cm untuk orang bungkuk, 4 cm sampai 5 cm untuk anak umur 9 tahun ke bawah. Titik E ke F adalah setengah dada bawah. Titik H ke G, lingkar badan keliling dibagi 4. Titik
I ke B, panjang baju dikurangi 1 cm. Titik J ke I, lingkar badan keliling dibagi 4. Titik I ke K sama dengan 1 cm garis miring ke J. Ke meja belakang. Titik RJ, lingkar badan dibagi 4. Titik SH sama dengan titik RJ. Titik TR, panjang bahu ditambah 7 cm untuk orang dengan bentuk ideal. 8 cm untuk orang gemuk, 6 cm untuk orang bungkuk, 4-5 cm untuk anak umur 9 tahun ke bawah. Titik U, T, dan BA dibagi 2. Titik V, T adalah ukuran tetap 1 cm. Titik XV, punggung atas dibagi 2. Titik W, X adalah titik D ke A kecil, ukur terlebih dahulu D ke A kecil pada pola depan, kemudian buat garis. Titik YS sama dengan GE. Titik ZY adalah lebar punggung dibagi 2. 3. Pola kantong kemeja. Titik LG adalah dada bawah dibagi 10. Titik ML, titik letak kantong. Titik NM adalah dada bawah dibagi 3. Titik OM sama dengan titik NM ditambah 1 cm. Titik PO sama dengan titik NM dibagi 2 turun 1 cm. Titik QP bentuk lancip ujung kantong, panjang saku 14 cm. Yang keempat, keterangan pola lengan. A ke A kecil adalah D ke F ke H dan H ke Z ke X dibagi 5. Buat garis tegak A ke A besar. Dari titik A, buatlah garis mendatar ke kiri dan ke kanan tanpa ukuran. Perhatikan sudut A harus siku-siku. Titik BA sama dengan setengah kerlung lengan. Titik CA sama dengan BA. Titik DA sama dengan A besar ke A kecil. Titik EC sama dengan titik C A besar dibagi 4. Titik F A besar sama dengan panjang lengan dikurangi 6 cm. Titik G F sama dengan lingkar lengan dibagi 2 dikurangi 0,5 cm. Titik H F adalah F ke A dibagi 2. Titik I G sama dengan H ke F buat garis cembung. J adalah K ke K sama dengan lebar manset yaitu 6 cm. Titik KJ sama dengan lingkar lengan dikurangi 4 cm. Buat sudut membulat atau bentuk lain seperti contoh gambar di bawah ini. Pola kerah. A ke A adalah lingkar leher keliling ditambah 1 cm untuk kelonggaran. Dari B ke A sama dengan 4 cm. Titik CB adalah A ke A kecil. Dan titik DB adalah 1 cm. Titik DC 1 cm juga. Titik E ke A 1 cm juga. Titik E ke A kecil adalah 1 cm. Titik F
E adalah 1 cm. Titik G ke G sama dengan A ke A kecil. Titik HG sama dengan 3,5 cm. Titik IG sama dengan 2 cm. Dan titik JI sama dengan 2 cm. Pola rok lipit searah. Ukuran lingkar pinggang 67 cm, lingkar panggul 94 cm, tinggi panggul 20 cm, dan panjang rok 65 cm. Pola celana panjang. Ukuran lingkar pinggang 67 cm, lingkar paha 57 cm, lingkar panggul 94 cm, tinggi duduk 25 cm, lingkar pesak 68 cm, dan lingkar lutut 44 cm, lingkar kaki 40 cm, panjang celana 94 cm. Keterangan pola bagian depan. Bentuk garis horizontal dan vertikal pada garis tengah atas temu titik A. Titik A ke B adalah tinggi duduk, yaitu setengah lingkar pesak dikurangi 6 cm. Titik A ke C adalah panjang celana dikurangi 3 cm untuk ban pinggang. Sementara titik B ke D adalah setengah B ke C dikurangi 3 cm. Dan A ke E adalah 1/3 dari 1/4 lingkar pinggang. Titik E ke F sama dengan 1/4 lingkar pinggang. Titik G ke H adalah setengah lingkar paha dikurangi 4 cm. Titik I ke K adalah 6 cm. Dan titik L ke M adalah setengah lingkar lutut dikurangi 2 cm. Titik N ke O adalah setengah lingkar kaki dikurangi 2 cm. Keterangan pola bagian belakang. Titik E ke P sama dengan 2 cm, lalu tarik garis dari K ke P memanjang ke atas. Titik P ke Q sama dengan 2,5 cm. Titik Q ke R adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm untuk kupnat. Letak kupnat di tengah QR. Titik ST adalah setengah lingkar paha ditambah 4 cm. Sedangkan titik U ke V adalah setengah lingkar lutut ditambah 4 cm. Dan titik W ke X adalah setengah lingkar kaki ditambah 4 cm. Letak klep saku belakang 6 cm dari garis kupnat QR. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata busana, yaitu pelatihan menjahit yang dilakukan melalui video tutorial ini, saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat?
Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Dadah!